Welcome, selamat datang. Mari kita mengambil tempat duduk masing-masing. We would like to start. I welcome all of you wherever you are. Right now the internet is going down, so maybe we cannot going streamline. But anyway, let's stand, hear the word of God. Romans chapter 12, Roma pasal 12 mulai ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang yang indah ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sesuatu yang baik pasti terjadi. Dan kami mau membuka hati kami, memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Kami percaya pulang dari tempat ini, hidup kami mengalami transformasi. Kami mau dedikasikan ibadah pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Please be seated. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat sore, good afternoon, hope everyone is doing well. And then we're still on the second week, masih baru ya, meskipun hope you guys still have the good New Year spirit, dan bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita mau memuji Tuhan, memuliakan namanya, amin. Ya, siapa yang datang pada waktu last Friday? Last Friday ya, ya tuan rumah pasti datang lah. Yeah, it was a good beginning of the year meeting. We had and also thank you for Ko Fuguan for the testimony, luar biasa sekali. Bagaimana mereka satu keluarga, mereka mengalami up and down, tapi tetap mereka bergantung sama Tuhan. Saya rasa itu adalah message yang saya dapat ya. Keadaan kita kadang-kadang di luar kontrol kita, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, pasti ada satu kekuatan dan pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan juga kekuatan dan kemampuan kita untuk berjalan bersama. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Bersamamu Tuhan, kalau Kau selalu berada di setiap musim kehidupan kami, maupun duka dan suka Kau di sana. Mari kita angkat lagu ini, bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa ya Yesus. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, ucapkan syukur atas segala apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukur apa yang kita kecap untuk hal sesimpel di mana kita bisa bersama-sama berkumpul, datang, menghirup udara yang segar. Kita bisa beribadah dengan bebas. Kita masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengasuh anak-anak kita. Kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa melayani. Melayani Tuhan adalah suatu anugerah.
I always say it's a privilege. It's not a burden. Because who are we? Tapi Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang berikan kita kesempatan. Mari di tahun yang baru ini, kita datang, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kita mau mentransformasi kehidupan kita yang lama. Kalau di masa yang lalu kita, mungkin di hari yang lalu, di tahun yang lalu, kita mengalami kegagalan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita humble ourselves. Mengatakan, Tuhan, inilah keadaan kami, tapi kami mau dibentuk. Dan biar itu semua Roh Kudus berikan kekuatan. Amin. Mari kita katakan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Katakan bersama-sama. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggil, bukan karena kecakapan-Mu, karena kecakapan, ya benar Tuhan, bukan karena semuanya baik rupa, anugerah-Mu Yesus, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Oh, bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai.
Please be seated. Silakan duduk saudara-saudara. Kita mau katakan bahwa kekuatan kita Tuhan. Amin. Kita katakan satu lagu. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Let's sing the English version. God is the strength of my heart. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. Oh, my heart and my strength, many times they fail. Yes, Lord. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Kita selalu bernyanyi bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhanlah gunung batu kita. Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Kalau kita mempunyai seorang yang begitu mengasihi kita, tidak ada kata lain bahwa orang itu sangat berharga. Bukankah demikian? Kalau kita menyayangi orang itu lebih daripada diri kita sendiri, pastilah orang itu berharga. Demikianlah juga Tuhan. Perasaan Tuhan terhadap saudara dan saya. Maka layaklah kita katakan, Tuhan, Engkau layak segala hormat, puji, dan hanya untuk-Mu Tuhan. Let's sing the song, Worthy. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami semua. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Once again. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now I'd like to invite congregation to stand up. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Name above all names. Let's sing together. We sing. Katakan worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini karena Engkau firman-Mu berkata Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya pada saat kami mendengar firman-Mu, urapan-Mu boleh ada di dalam diri kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya firman-Mu yang penuh kuasa itu
boleh menginspirasi dan mentransformasi hidup kami. Kami menyerahkan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan saudara duduk. Please be seated. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. The book of Romans, chapter 12 verses 1 to 3. Saya akan bacakan. Roma 12 mulai ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. In 2001, there was a very popular movie. Pada tahun 2001 ada satu movie yang sangat terkenal dan sangat sukses. Namanya yaitu A Beautiful Mind. Ya, saudara mungkin ada yang pernah melihat tahun 2001. Itu kisah tentang seorang mathematician. A brilliant is about a brilliant and genius mathematician yang bernama John Forbes Nash Jr. or John Nash, ya. Saudara, dia ini adalah seorang ahli matematika yang sangat pintar, maybe one of the best, ya. Dan film ini A Beautiful Mind memenangkan banyak Academy Award, ya. I think ada empat Academy Award. Salah satunya Best Picture, ya, and Best Director. It was directed by Ron Howard. But it's a beautiful story. I did not watch the movie, but I know the plot of the story. Ya, tentang seorang yang bernama John Nash. Dia seorang yang berhasil, seorang yang sangat pandai. Tetapi pada tahun 1959, ia memiliki simptom mental illness, saudara. Ya, and he had to spend several years in the psychiatric hospital. Dia sampai harus dirawat di psychiatric hospital selama beberapa tahun dan diagnosanya yaitu schizophrenia. Saudara, di tengah pergumulannya, dia bergumul dengan illness, tetapi dia juga memiliki kepandaian dan keterampilan yang luar biasa. Saudara, di tengah pergumulannya itu, melalui kasih daripada istrinya, dia memiliki hope dan juga dia memiliki determination sehingga dia dapat manage sakitnya itu, dia bisa menguasai mental illness-nya itu, finding recovery and achieve greatness. Ia belajar untuk menguasai sakitnya, ignore the hallucination, mengabaikan halusinasinya dan fokus pada goalnya, pada tugas-tugasnya, pada pekerjaannya. Sehingga saudara, hingga pada puncaknya yaitu dia mendapatkan Nobel Memorial Prize in Economic Science pada tahun 1994. That's John Nash. Saudara, pada tahun 1970 dia sakit itu lebih dari 1 decade, ya. Tahun 70 dia diberi kesempatan, diperbolehkan untuk mengajar lagi di Princeton University, and that is the story of a beautiful
and brilliant mind. Saudara, hari ini saya memberikan judul dari khotbah ini yaitu The Transformed Mind. Pikiran yang ditransformasi, ya, pikiran yang ditransformasi. The Transformed Mind. Saudara, saya tahu ini adalah minggu ketiga saudara mendengarkan firman sama dikhotbahkan mulai dari tanggal 31 Desember oleh suami saya, minggu lalu oleh Pak Roni, dan hari ini firman yang sama. Ya, so hopefully saya bisa memberikan insight yang different dari mereka, ya, karena firman Tuhan bisa diterjemahkan dalam berbagai-bagai cara, ya. Saudara, the transform mind. Hari ini kita akan belajar dari Paulus bagaimana pikiran kita itu perlu diubah dan dapat diubah menjadi beautiful, brilliant seperti pikiran Kristus. Ya, saudara, just a reminder, topik tema kita pada tahun ini yaitu transform. Transform. Kita mau dan we have to be willing to change, to grow, karena selalu ada ruang, there is always room to grow, to become better, to change, to be better, to be more mature, ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana pikiran kita bisa diubah, bisa ditransformasi menjadi pikiran yang brilliant, yang beautiful, magnificent for the sake of Christ, ya, dan seperti Kristus, ya. Ayat yang kedua berkata di dalam bahasa Inggris, do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di sini ada dua kata yang penting, yaitu conform and transform. Ya, kita akan lihat conform dulu. Apa artinya? Conform di dalam bahasa Indonesianya dikatakan menjadi serupa. To conform is to fit in. The changes we made, it's like to fit in, like the changes that we made, seperti misalnya di dalam fashion industry, ya. We conform, kita menjadi serupa, kita mengikuti fashion itu selalu berubah, ya. Dunia juga demikian, selalu berubah, ya. Tahun ini mungkin bisa yang populer mungkin rok yang panjang, kemudian tahun depan mungkin yang di atas lutut. Saya masih ingat waktu suami saya pertama datang tahun 1987, ya, tiba-tiba waktu saya ketemu dia pertama saya kaget, saudara. Oh, celananya cutbre, saudara. Wah, ini kok masih zaman Elvis, ya. Masih zaman Elvis, terus waktu saya menikah, dia nggak tahu, saudara, tetapi slowly saya ubah, saudara. Celana-celana saya belikan hadiah celana-celana yang lebih modern. Kemudian yang lama itu pas ada garage sale di Northridge, nggak tahu sama bukuan, ya. Pas ada garage sale diberikan ke sana. Itu aja nggak laku, saudara. So demikianlah dunia fashion selalu berubah. Dunia juga begitu. Dunia selalu berubah. Yang zaman dulu tidak ada internet, kemudian ada internet, and then informasi menjadi sangat cepat dan sangat banyak sampai kita ini overload dengan informasi. But the word conform means to fit in. Ya, jadi misalnya kalau dalam dunia fashion itu to fit in, to conform itu, kalau modelnya gini kita ikut semua, modelnya gitu kita ikut semua. That's to conform, ya. To make like in external appearance. Jadi untuk conform itu untuk supaya dari luar itu kita fit in. Ya, that's to conform. Jadi
firman Tuhan, Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan pola hidup yang ada di dunia ini. Tetapi, but be transformed by the renewing of your mind. To be transformed, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, kata transform ini berasal dari kata metamorfo. Ya, di mana kita mendapatkan kata metamorfosis. Ya, kalau saudara belajar biologi dulu, saudara pasti pernah belajar metamorfosis, di mana proses dari ulat menjadi kupu-kupu itu adalah proses metamorfosis. Ya, the process from caterpillar to become butterfly. The process from a tadpole to become frog, yeah, that's metamorphosis. It is a gradual change on the inside that produce a total transformation on the outside. Ya, saudara, that's transformation, that's transform. A gradual change, remember, bukan perubahan yang mendadak cepat dan langsung secepatnya otomatis, tetapi gradual proses. Ada proses di dalam diri kita yang menghasilkan total transformasi di luarnya. Ya, di dalam prosesnya ini terjadi di dalam, lalu terjadi transformasi di dalam keseluruhan hidup kita. Proses yang terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung terus menerus. That's transform. That's metamorfo artinya. Jadi saudara, Paulus ini berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Do not fit in with this world. But be transformed by the renewing of your mind. Ya, saudara, sekarang kita akan lihat, why do we need to transform our mind? Mengapa Paulus memberikan perintah ini? Apa baiknya? Apa sebabnya Paulus memberikan perintah ini? Mengapa pikiran dan cara berpikir kita itu perlu ditransformasi? Yang pertama, saudara, saya beri 3 sebab. Ya. Yang pertama, tadi dia berkata pola dunia. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Do not be conformed to the pattern of the world. Yang pertama yaitu karena dunia ini memiliki pola. Jadi yang pertama pola dunia. Kita ini memiliki tendensi untuk mengikuti pola yang ada di dunia ini. Ya. Conforming happens naturally without effort. Mengapa? Sebab kita hidup di dunia. Sebab kita ini diekspos 24 jam ada di dalam dunia ini. Jadi mau tidak mau kita akan terpengaruh dengan apa yang ada di dunia ini. But the problem, masalahnya, yaitu tidak semua yang ada di dunia ini baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, sebab kita hidup di dunia, berinteraksi, bergaul, dan ada di dalam dunia ini 24/7 daily tanpa break. Jadi pasti ada tendensi untuk mengikuti pola hidup yang ada di dunia ini di sekitar kita. Baik itu dalam keluarga, tempat kerja, di gereja. Padahal tidak semua yang ada di dunia ini sejalan dengan pola dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya konformasi itu terjadi naturally dengan sendirinya. Ya, saudara, misalnya seorang anak yang hidup dalam keluarga, dia akan terekspos dengan anak dari kecil terekspos di dalam keluarganya setiap hari. Pasti anak ini akan bertumbuh serupa dengan orang tuanya. Ya. Ia bisa bertendensi untuk memiliki pola-pola tindakan, sifat-sifat dari orang tuanya. Misalnya kebiasaan orang tua yang sering ditiru anak. Kalau orang tuanya suka mengeluh, anaknya mungkin juga melihat, dia juga bisa suka mengeluh. Mungkin mudah marah,
atau orang tuanya suka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, pola-pola itu bisa ditiru oleh anak-anak kita. Atau mungkin kita berbohong atau kita tidak jujur, anak melihat dan dia akan meniru pola. Demikian juga kita di dunia ini. Kita bertendensi untuk memiliki pola-pola di mana kita tinggal. Ya. Kecenderungan anak menyontoh orang tuanya itu sangat besar. Ada seorang psikolog dari Indonesia namanya Iksan Bella Persada. Ya. Dia berkata begini, kecenderungan anak mencontoh orang tuanya itu sangat besar. Anak memiliki kemungkinan sangat besar untuk meniru orang tuanya karena anak menganggap orang tuanya adalah role model atau sosok peran yang anak hormati dan anak sayang. Ya. Jadi nomor satu yaitu mengapa pikiran kita itu perlu ditransformasi. Sebab kita ini hidup di dunia dan memiliki tendensi untuk mengikuti pola yang ada di dunia ini secara natural. Ya. Conforming happens naturally without effort. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu pola dunia. Yang kedua yaitu peranan dari pikiran, peran pikiran. Saudara, pikiran sangat berperan di dalam hidup kita. Semua tindakan kita itu berasal dari pikiran. Saudara, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ayat pertama itu Paulus berkata tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh, berarti mempersembahkan hidup, seluruh hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian di ayat kedua dia tiba-tiba berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu memperbarui cara berpikir ya. Jadi dengan kata lain, untuk kita bisa memiliki ibadah yang sejati, itu yang terutama itu perlu dirombak, itu yang perlu ditransformasi itu cara berpikir kita. Karena disinilah pusat segala aksi dan reaksi, pusat segala aktivitas kehidupan kita itu dikuasai oleh pikiran kita. Ya, ada seorang yang terkenal di China namanya Lao Tzu. Ya, pernah dengar ya? Filosofer namanya Lao Tzu. Dia berkata begini, "What's your thought? They will become words. What's your words? They will become action. What's your action? They will become habit. What's your habit? They will become character. What's your character? They will become destiny." Saudara, habit, karakter, action, destiny itu tidak terjadi dengan sendirinya. Biasanya itu dimulai dari pikiran. Ya, satu hal yang kita pikirkan berulang kali pasti akan menjadi tindakan kita. Ya, tindakan yang kita ulang-ulang pasti akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Kebiasaan yang kita ulang-ulang pasti akan menjadi karakter. Dan karakter yang berulang-ulang akan menentukan masa depan dan nasib kita. Saudara, semuanya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlahan-lahan, gradually. And it start in the mind. Ya. Itu mulai dari pikiran kita. Jadi yang kedua yaitu karena peran dari pikiran. Menurut Laboratory of Neuroimaging at USC, the average brain generates 48.6 thought per minute. Setiap menit 48,6, 49 lah ya dibulatkan. Saudara, berarti dalam satu hari itu kita itu mengeluarkan atau menciptakan 70.000 pikiran. Ya,
Saudara, makanya pikiran kita itu kan tidak pernah berhenti berpikir, saudara. Kadang tidur aja nggak bisa tidur, mikir terus ya. Gak heran, 70.000, 70,000 thought per day. Bayangkan saudara, kalau betapa berkuasanya pikiran kita ini. Semua di sini, you generate 70,000. Nah yang kita ikuti, yang berapa banyak? Ya. Dan setan tahu bahwa the mind ini yang mengontrol hidup kita. Karena itu dia seringkali berusaha untuk mengontrol pikiran kita. Ya. Bayangkan, setiap hari dia punya banyak kesempatan dengan 49 pikiran per menit 70.000, dia bisa memasukkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sometimes we cannot help it, we hear that. Ya, lebih daripada perkataan Tuhan, unfortunately. Ya. Jadi pikiran itu sangat powerful. The mind is so powerful. Tahukah saudara bahwa ada 86 billion neuron yang ada di dalam pikiran kita. Kadang kalau saya mikir gini ya, kalau saya baca riset ini ya, benar perkataan Tuhan di dalam kitab Mazmur 139. Kejadianku ini ajaib. Ya. I am fearfully and wonderfully made. Siapa yang bisa menciptakan 86.000 neuron dalam setiap otak manusia? Ya. Dan saudara, 86 billion itu neuronnya saja. Nah neuron ini saling berinteraksi dan menciptakan trillions of connection. Gak tahu kerjanya gimana itu ya saudara, but trillion. Jadi itu, dan menurut research, neuron signal travels up to 268 miles per hour. Saudara, jadi informasi itu masuk itu cepat saudara. Saudara punya pikiran apa, cepat sekali bisa menjadi tindakan, bisa menjadi, kalau saudara tidak berusaha mengontrol akan menjadi tindakan itu. So it's very powerful. Itu sebabnya pikiran itu perlu ditransformasi. Karena disinilah pusat semua kontrol hidup kita. Dan itu yang banyak diserang oleh setan. Begitu dia mendapatkan perhatian kita, begitu dia mendapatkan mind kita, he has our life. He capture our life. Ya, dia akan menangkap kita. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu mengontrol pikiran kita. Mengapa kita perlu mentransformasi pikiran kita? Yang pertama yaitu karena pola dunia, yang kedua karena peran dari pikiran, yang ketiga yaitu seperti tadi dikatakan supaya apa tadi? Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga yaitu supaya kita bisa mengerti pikiran Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang perlu dipikirkan, mana yang perlu ditindakkan, mana yang perlu direspons, dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang ketiga yaitu karena kita perlu belajar untuk berpikir seperti Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga yaitu karena supaya kita bisa mengerti pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebabnya transformasi perlu dialami di dalam pikiran kita. Itu yang perlu kita kontrol. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? How to have transform mind. Bagaimana kita memiliki pikiran yang ditransform menjadi seperti pikiran Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara perhatikan kata sehingga kita bisa membedakan yang baik, yang tidak baik, yang kehendak Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan, yang patut dipikirkan, yang tidak patut dipikirkan. Yang pertama yaitu we can do it through these three things. The first one is through selective thinking. Ya. Dengan memilih apa yang masuk di dalam pikiran kita. Ya. Dia berkata sehingga kamu dapat membedakan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, then you will be able to test and approve God's will, His good, pleasing, and perfect will. So we need to select the good or the bad, the good from the bad, pleasing to God or not pleasing to God, according to His will or not according to His will. The positive thing, the positive thinking, or the negative thinking. Yeah. That's why we need to get familiar with God's word. Ya. Supaya kita tahu, kita bisa membedakan mana yang dikehendaki Tuhan dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Bagaimana caranya selective thinking? Saudara, this is one suggestion. Take time to have think sessions every day. Ya, jadi setiap hari itu jangan langsung bekerja terus kemudian kerjakan apa saja, but have a thinking sessions every day. Memikirkan kehidupan Anda, memikirkan apa yang saudara kerjakan hari ini. Ya, dengan kata lain, sit down, pray, talk to God. Ya, have a think session. Apa yang perlu kita lakukan? Take time to sit and think the word of God. Ya. Seperti saya katakan, conform happen naturally without effort. But transform is an intentional effort, regularly and continually. Karena kalau tidak akan terjadi. Ya, itu bedanya conform dan transform. Conform terjadi naturally, gampang. Tetapi transform ini tidak mudah. You have to be intentional, meluangkan waktu, ambil waktu, make effort to train your brain. We need to train our brain. Saudara, menurut satu research dikatakan 3 minutes of negative news can lower your effectiveness and happiness for hours. Saudara, kalau mendengar bad news, baik itu dari news, fake news, atau dari teman, atau dari keluarga, bad news, negative news. 3 minutes of negative news can lower your effectiveness and happiness for hours, selama beberapa jam. Ya. Itu menurut research. Kalau kita mendengar hal-hal yang negatif, perkataan yang negatif, report yang negatif, baik dari keluarga, baik dari government, baik dari newscaster, itu menurunkan keefektifan hidup kita dan juga kebahagiaan kita selama beberapa jam. Ya. Saudara, yang pertama yaitu kita perlu belajar menyeleksi apa yang masuk di dalam pikiran kita. Ya. Terutama sekarang, saudara. Saudara kalau lihat sosial media, buka komputer, ada banyak informasi. Ya. Setiap hari I did that. Orang pikir saya melihat sosial media, but I select, saya memilih berita-berita, saya akan skim semua berita supaya saya tahu apa kejadian yang ada di dunia ini dan sekitar saya. Kemudian saya akan memilih berita-berita yang inspiring, encouraging, itu baru saya baca secara keseluruhan. Ya, jadi saya pilih, saudara. Ya. Saya pilih hal itu. Di tempat kerja saya,
from years ago, saya taruh satu yang selalu saya lihat hampir tiap hari, saudara. Dan selalu mengingatkan saya hampir setiap hari. Ayatnya yaitu dari Filipi 4 ayat 8. Ini nasihat dari Paulus juga. Perkataannya begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ini ayat banyak menyelamatkan saya dan banyak mengingatkan saya. Karena itu saya tulis dan saya taruh di bawah komputer saya di tempat kerja. Setiap pagi saya melihat ayat itu. Dan setiap kali ada hal-hal yang mengingatkan, hei, apakah yang kamu pikir itu benar? Apakah itu mulia? Apakah ini adil? Apakah ini suci? Apakah ini disebut kebajikan dan patut dipuji? Kalau ada di dalam list ini, go ahead, pikirkan itu. Bahkan renungkan itu. Kalau enggak, enggak usah dipikirkan. Ya, saudara, I'm living using this verse. Ini hampir tiap hari saya pakai ayat ini. Ya, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely, whatever is pure, yeah. If anything is excellent and praiseworthy, think about such thing. Saudara, ayat ini bisa menjadi bisa dipakai untuk menyeleksi pikiran-pikiran yang masuk di dalam hidup kita. Ya, tanyalah kalau saudara mau berpikir seperti ini, hey, apakah ini mulia? Apakah ini sedap didengar? Apakah ini excellent? Apa patut disebut kebajikan? Kalau enggak, lebih baik cari yang baik, yang ada di dalam list ini. Listnya ini kan banyak kan enggak hanya satu kan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diberi 8 guidelines bagaimana kita menyeleksi pikiran kita. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa mentransformasi pikiran kita? Yaitu through selective thinking. Jangan semua dimasukkan di dalam pikiran kita. Kadang kalau saya lihat Facebook atau apa itu kan sering muncul ya. Muncul ada movie yang menakutkan, ada pembunuhan ini, pembunuhan apa. Saya pikir saya lewati, saudara. Karena saya tidak mau lihat-lihat yang horor-horor begitu, menakutkan sekali, saudara. Karena apa? Karena banyak pilihan yang lain. Ada banyak hal-hal yang lebih mengencourage saya ya. Cerita-cerita, saya banyak cerita-cerita yang uplifting dan menginspirasi hidup saya, membuat hidup saya semangat dan menjadi lebih baik. Jadi yang pertama, mari kita belajar untuk menyeleksi apa yang perlu kita masukkan dalam hidup kita. Have a thinking session every morning atau every night atau kapan saja. Perlu thinking session. Don't just go through the motion ya. Jangan hanya mengikuti kehidupan setiap hari berputar seperti itu. But intentionally take time to sit down and to think clearly, deeply, to think about God, to think about pleasing God. Karena itu akan menguntungkan kita, akan membawa kedamaian dalam hidup kita dan akan menyelamatkan kita dari banyak kesusahan dan kesulitan. Ya, jadi the first one is through selective thinking. Okay, now number 2. Ya. Number 2, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Oke, sampai situ dulu ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Think about this one. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Kadang pikiran kita itu kan gak ada yang nyetop, saudara. Yang bisa nyetop tuh hanya kita sendiri. Kita bisa berpikir setinggi langit, kita bisa
berpikir sedalam apapun juga, selebar apapun juga, sejahat apapun juga, hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan hanya kita yang bisa menghentikan hal itu. Ya. Dan saudara, yang kedua ini yang saya sebut, the second one, how we can transform our mind. The first one is through selective thinking. The second one is through simple thinking. Simple thinking, ya. Simple thinking, ya. Simple. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Do not think of yourself more highly than you ought. A transformed mind is not cluttered with unnecessary worries and complication. In other words, simple. Pikirkan hal-hal yang simple. Saudara, saya kalau khotbah ini, bagaimana saya menyiapkan khotbah ini? Biasanya saya begini, Tuhan, bagaimana saya bisa membuat firman ini sesimpel mungkin sehingga bisa dimengerti dengan mudah dan bisa dipraktekkan dengan mudah. Karena firman Tuhan ini kan kadang-kadang sulit dimengerti. So, tujuan saya kalau menyiapkan firman atau membaca firman, how can I make this as simple as possible? Kata-katanya juga sesimpel mungkin sehingga semua orang bisa mengerti, dari yang dokter sampai yang anak kecil bisa mengerti. Saya senang Ethan is here. Ethan last time he told me that, Tante Jenny, I always enjoy your sermon because it's inspiring or something like that. And then I felt so happy, Ethan, because oh wow, Ethan is in high school. At the time maybe you were in junior high, but you can understand what I'm saying, and then the Sunday school can also understand me. That's my goal. I hope I can do that. Sometimes it's not easy, but the goal of sharing the word of God is to make the simplest as possible so that it can be understood and it could be practiced in our life. Ya. Gak usah pakai cari kata-kata yang mulu atau kata-kata yang sulit dimengerti ya, malah gak bisa mengerti ya. So sesimpel mungkin dalam khotbah saya berusaha untuk mencerna firman Tuhan sesimpel mungkin supaya mudah dimengerti dan mudah dipraktekkan. Dalam hidup sama saja. Saudara, actually maybe a year or a couple of years ago, we were thinking about having a theme of simplicity. There's a lot we can learn from simplicity, and I think it's a very important way of life, ya, simplicity. Ya. Maybe sometime kita bisa talk more about simplicity. But di dalam hidup kita perlu simplify juga, saudara. Ya. Bagaimana hidup dengan sederhana, nggak usah rumit-rumit, ya. Nggak usah dibikin rumit hidup ini. Hidup ini sudah sulit, jadi jangan dibikin rumit. Cara berpakaian, saudara, saya lihat saya berpakaian. Kalau saudara yang tahu fashion, my style is minimalist, simple. Ya, saya sesimpel mungkin. Ya. Makanya kadang kalau saya lihat pakaian yang di Indonesia, saya bingung, saudara, karena modelnya ramai sekali, saudara ya. Atau from Asia, modelnya ramai sekali, ada macam-macam gitu. So it did not fit my style ya. So jadi kalau saya sering bilang sama suami saya, kalau ke Indonesia jangan belikan saya pakaian ya, karena stylenya mungkin berbeda gitu. But I have a simple style, minimalis. Di dalam rumah saya kalau saudara lihat mungkin boring, saudara. Hitam putih, pokoknya predictable ya. Very simple. The home is simple. Ya. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37 berkata begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Ya. Jadi marilah kita belajar untuk membuat hidup ini simple. Dan mulai dari simple thinking. Simple thinking. Ya, Presiden Indonesia yang keempat itu namanya Gus Dur, ya saudara pasti lebih tahu daripada saya ya. Gus Dur ini presiden keempat, presiden transisi waktu itu, ya. Presiden Gus Dur ini menurut salah satu pembantunya,
Dia ini menghadapi segala macam persoalan itu dia itu santai, saudara. Dan sukanya berhumor, ya. Dia berkata seringkali menghadapi segala macam persoalan dengan pikiran yang santai, bahkan dengan humor, ya. Salah satu, dia adalah mantan dari Presiden Indonesia yang keempat, dan bahkan dia itu santai pada waktu dia itu mendengar bahwa dia akan dilengsarkan dari posisi presiden. Dia tetap tenang, Gus Dur tetap tenang katanya, ya. Menurut pembantunya ini, dia berkata, Gus Dur ini berkata begini, hanya ada dua masalah dalam hidup ini. Yang pertama, masalah yang dapat diselesaikan. Itu bukanlah suatu masalah karena dapat diselesaikan. Dia berkata, jadi masalah yang pertama itu masalah yang dapat diselesaikan. Tapi itu bukan masalah sebab bisa diselesaikan. Dia berkata begitu. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan, jangan ambil pusing untuk dipikirkan. Kan tidak dapat diselesaikan. Saudara, simple cara berpikirnya, ya kan? Saudara, kalau ada masalah bisa diselesaikan, ya itu bukan menjadi masalah lagi karena bisa diselesaikan, ya. But you know the way he thinks is simple. Dia dan membuat hidupnya tenang, tidak banyak khawatir, ya. Dan dia pernah berkata begini, kan dia dilengsarkan dari jabatannya, ya, kemudian digantikan oleh Presiden Megawati. Dia enggak khawatir dengan hal itu. Dia berkata begini, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Saudara, even jadi presiden gak perlu dipertahankan mati-matian. Gak perlu, ya. Santai sekali, saudara, simple, ya. Mari kita simplify our life. Simplify the way you think, gak usah bertele-tele, gak usah kalau ada orang berkata kepada kita satu hal, kemudian kita perpanjang, omongin dengan orang lain. Let's make it simple, make it simple. Saudara, avoid clutter. Semakin banyak kekhawatiran, semakin banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak perlu kita masukkan dalam pikiran kita, itu menjadi clutter in our mind. Saudara tahu kalau clutter itu rumah juga ada yang clutter, ya saudara. Jadi maksudnya barangnya tuh di mana-mana, ya, barang di mana-mana. Itu seringkali kalau rumah atau tempat kerja saya, ya, misalnya saya kan kerja di Fuller. Saya ini memiliki beberapa department. Jadi cara kerja saya harus organize dan saya harus cepat. I used to have a full-time assistant, ya. Tetapi itu berapa tahun yang lalu saya punya asisten. Jadi enak, saudara, saya tinggal kerjakan semua, dia yang file, dia yang organize. Sekarang saya tidak punya asisten. Jadi apa yang saya kerjakan, setiap kali kalau saya selesai dengan satu paperwork, dengan invoice sudah dibayar, langsung saat itu juga saya file. Sehingga apa? Sehingga kalau saya mau cari gampang, saya sudah tahu tempatnya di sini. Tapi kalau enggak, kalau numpuk, wah, saudara, mau nyari itu bisa it takes hours. Tidak efektif. Nah, mind yang clutter itu juga seperti itu, saudara. Kalau kita masukkan di dalam pikiran kita tidak simplify hal yang penting saja, hal-hal yang baik saja, yang berkenan saja, maka pikiran kita itu clutter, kita tidak bisa konsentrasi, dan hal-hal that clutter will distract our attention. Padahal atensi kita itu seharusnya pada hal-hal yang penting. Karena itu penting untuk simple thinking, ya. Saudara, couple of weeks ago kita kumpul dengan anak-anak gitu, ya, sama Andrew, sama Andrea, sama Chris, ya. And you know, Andrea used to live with us for many years, Andrew juga, ya. Terus kemudian mereka pindah. So Andrea ini dulu waktu tinggal sama kita, dia tidak suka bersih-bersih, saudara, ya. Jadi kadang-kadang dia
ruangannya itu kotor, pakaiannya di mana-mana. Kalau dia habis dekorasi sini ya, biasanya dia pulang itu dia capek terus dia taruh gitu ya. Itu Andrea ya. Terus dia punya rumah sendiri sekarang. Saudara tahu 2 minggu yang lalu mereka datang sama kita, dia berkata begini, "Mom, I'm no OCD," katanya. Saudara tahu OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Kenapa saudara? Saudara, jadi bersihnya itu kebablasan saudara. Ya, sampai jadi Obsessive Compulsive Disorder. Itu yang dia bilang saudara. "Mom, I am no OCD. Every drawer I organize. Semua yang di dapur, semua laci-laci, semua aku bersihin semua." Wow, transformasi, transformation. That's Andrea. Ya. Dan saudara kalau lihat Andrew yang pernah ke rumahnya, Andrew you know too. Ya. Dia juga rumahnya tidak ada clutternya saudara. Kita semua itu paling clutter, kita paling clutter sekarang. Kita paling clutter. But you know why? It simplify, di tempat kerja saja. Begitu saya bersihkan tumpuan-tumpuan kertas-kertas, saya file langsung, saya organize semua. Saudara, rasanya itu pikiran itu lebih tidak terbagi ya. Rasanya pikiran itu bisa konsentrasi pada apa yang kita kerjakan, apa yang penting. So it is important to declutter. Whether it's your life, it's your home, kemudian cara berpikir kita terutama, coba pikirlah dengan simple. Apa ini berkenan pada Tuhan atau enggak? Kalau enggak ya sudah dihindari. Ya. Kalau enggak ya udah enggak usah bicara negatif tentang orang lain. Simple saudara ya. Hidup kita akan lebih tenang, damai. Ya. Simple thinking. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mentransformasi pikiran kita? Through selective thinking, simple thinking, kemudian yang ketiga kita lanjutkan tadi ya, 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di dalam bahasa Inggrisnya baik dikatakan begini ayat 3 ini. For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. In accordance with the faith God has distributed to each of you. Di dalam bahasa Inggris kata sehingga kamu bisa berpikir begitu rupa itu diterjemahkan sebagai so you can think with sober judgment. Saudara. Nah itu yang ketiga yaitu through sober judgment. Ya. Berpikir sebegitu rupa, sober judgment. Apa artinya kata sober? Sober itu biasanya dipakai berhubungan dengan minum-minum ya. Sober is not drunk. Sober is not intoxicated by drugs or alcohol. Sober is serious, sensible, and solemn. Having clear discipline and sound mind. Free from intoxicity and influence of the world. Itu artinya sober. Ya. Sober itu solemn, tenang, sensible, serious, ya, clear. Bisa berpikir dengan clear, sober judgment. Bisa judge dengan benar, bisa judge dengan tepat, saudara. That's important. Bagaimana kita bisa atau wise ya. Bagaimana caranya? Ya dengan lebih mengerti firman Tuhan, dengan bergaul dengan Tuhan karena
takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita mau memiliki pikiran yang clear, yang bijaksana, saudara bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. And take time to think, take time to pray, take time to reflect, sehingga judgment kita itu sober, ya, sensible. Ya. Saudara, kalau saudara melihat berita, pada tanggal 5 Januari ini, keluarga Kennedy menguburkan salah satu anggota keluarganya. Ya, I think last month I share about Tatiana Kennedy Schlossberg, di mana dia pada tahun 2024 setelah dia melahirkan anaknya yang kedua, anak perempuan, umur 34 tahun pada waktu itu, dokter menemukan bahwa sel darahnya itu begitu banyak over. Lalu dinyatakan bahwa dia itu sakit leukemia dan diberi waktu 1 tahun. Pada tanggal 22 November yang lalu, karena dia seorang penulis yang bagus ya, dia penulis yang sangat bagus. Kemudian dia menulis kisah hidupnya, Tatiana ini umur 34 tahun, dia menulis apa yang terjadi dalam hidupnya dalam sebuah artikel dengan judul A Battle with My Blood. Ya. Dan dia di situ dia share bahwa dokter berkata bahwa dia akan hidup 1 tahun or less, 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ternyata 22 November dia menulis berita itu, tanggal 30 Desember Tatiana pass away. Saudara, tanggal 5 Januari dia ada memorial service buat dia, kemudian seluruh keluarga datang dan teman-teman dekatnya datang. Tapi yang saya perhatikan ibunya, Caroline Kennedy. Ya. Saudara, Caroline Kennedy ini anaknya dari John F. Kennedy. Ya. Pada waktu dia umur 5 tahun, papanya ditembak. Ya. Kemudian gak lama kemudian uncle-nya ditembak, Robert Kennedy. Kemudian tahun 1999 adik satu-satunya meninggal bersama istrinya dan sister-in-law-nya itu meninggal, naik pesawatnya jatuh, meninggal. Jadi Caroline ini mengalami banyak trauma dan banyak kesedihan di dalam hidupnya. Nah sekarang anaknya meninggal. Sementara itu cucunya baru berumur 3 tahun, yang satu belum ada 1 tahun, 1 tahun lebih ya, karena lahirnya Mei 24, jadi 18 bulan lah ya. Nah dia mengalami bertubi-tubi banyak kesulitan seperti itu. Tetapi yang saya baca di news dikatakan Caroline Kennedy, tulisannya, her life is a life of quiet strength. Dia ini hidup dengan tenang, dengan dignity, dengan saya bilang so elegant, ya, tidak banyak bicara, tetapi banyak melayani. Ya, dia melayani, dia menjadi ambasador di Jepang pada waktu pemerintahan Obama, dan kemudian pada waktu Presiden Biden dia juga menjadi ambasador di Australia. Ya. Tapi kehidupannya selalu melayani, dia lawyer ya dia selalu melayani, tapi tidak diberitakan, dan juga di dalam menghadapi kesulitan ini dia begitu tenang, suaminya, anak-anaknya semua, tidak ada berita-berita yang spektakuler, saudara, atau tidak ada, bahkan hampir-hampir tidak ada berita. Dan wartawan berusaha untuk mencari berita-berita. Kalau kita lihat di Facebook atau di sosial media, mereka menciptakan berita-berita yang tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada berita, saudara. Ya. Karena tidak ada berita. Jadi
sosial media ini berusaha menciptakan, oh Caroline ini begini, dia sedih begini, but dia tetap berjalan, dia menggendong cucunya, very solemn, ya, very sober. Ya. Menurut saya ini adalah contoh orang yang leader yang tidak gembar-gembor, tidak diberitakan banyak, tetapi melakukan banyak. Saudara, dia ini juga seorang yang sangat generous. Dia ini inherited tanah di Martha Vineyard, ya, ada berapa acre gitu. Saudara, kalau dia jual, dia sudah milioner tentunya ya, dia bisa dapat uang banyak. Tetapi dia berikan 30 acre diberikan pada satu organisasi pemerintah untuk membantu sekolah dan lain-lain. So she's a very good person ya, orang yang sangat dihormati oleh banyak orang ya. A life of quiet strength ya. Demikian juga adiknya saudara. Saudara, ini beberapa hari yang lalu, I think it was yesterday or the day before, saya pergi sama suami saya ini. Lewat Foothill ya, lewat Foothill Boulevard. Foothill Boulevard kan dulu ada Bed Bath and Beyond ya. Gede sekali ya. It's a big. Terus saya bilang sama dia, Han, ini sekarang nanti akan jadi Bob's Discount Furniture. Ya, Bob Discount Furniture. Terus dia bilang, oh ya, it must be hard. Ini pasti sulit ya menyewakan gedung sebesar ini. Kemudian dia langsung bilang begini, oh Jin, kalau gedung-gedung seperti itu ya, itu biasanya itu aku yang beli gitu. Loh, kok kamu yang beli? Kamu kan paling punya stok sedikit saja gitu. Dia bilang, aku yang beli gitu. Terus saya bilang gini, Han, memang biasanya orang kalau yang benar-benar kaya itu biasanya malah nggak ngomong apa-apa. Saya bilang gitu. Biasanya nggak ngomong apa. Tapi kalau orang yang punya andil poin 0,00000 itu dia yang bilang aku yang beli. I usually tease him gitu. Ya, biasanya I tease him about that. So, ya aku bilang gitu kan, dia bilang, ya kalau oh itu company kita yang beli, padahal dia punya stoknya tuh kecil sekali, maybe 0,000 ya. Mungkin nggak ada 0,1%, tapi itu aku yang beli tuh. Karena apa? Karena dia punya beli stok di situ, ya nggak tahu jumlahnya seberapa, dia yang beli ya. So anyway dia bilang begitu, terus saya bilang gitu. Kemudian saya cerita sama dia, kemudian saya cerita keluarga Kennedy, right? I told you about. Karena dalam minggu ini karena keluarga Kennedy itu sedang mengalami duka, jadi ada banyak berita-berita tentang Kennedy, tentang Caroline Kennedy, tentang John Kennedy. Kemudian saya cerita sama dia bahwa, do you know, keluarga Kennedy ini adalah keluarga yang sangat kaya and sangat respected. Of course mungkin nggak semuanya respected ya, but most of them are very sangat baik-baik orangnya. Ya, saudara, saya membaca beberapa cerita tentang John F. Kennedy, ya, yang sudah meninggal tahun 1999. Itu dalam minggu ini saya membaca 2 report tentang John F. Kennedy. Yang pertama yaitu ada waktu itu dia itu pergi ke satu restoran di Lower Manhattan, restoran Italian restorannya tuh ramai sekali dan nggak ada tempat duduk. Lalu dia melihat ada satu waiter namanya Maria Sanchez ya. Maria Sanchez waiter ini dia hari pertama itu dia kalang kabut. Kemudian John ini kan dia regular customer ya. Kemudian dia berkata, oh kamu hari ini sibuk sekali. Oke, bagaimana kalau aku bantu? Kemudian langsung saudara, he rolled his sleeve, kemudian dia membersihkan meja, dia mengisi minuman, pokoknya dia bantu seperti waiter saudara, ya, selama 45 menit. Dia berkata, ownernya sampai merasa nggak enak, dia bilang, no, you are our customer, you should sit down and wait here and we will wait on you. No. Pada waktu aku sekolah lawyer itu aku kerja di restoran, jadi I know what I'm doing katanya ya. Jadi dia malah membantu saudara ya. Dia membantu, terus kemudian setelah bantu itu, setelah itu dia duduk, dia makan. Kemudian sama ownernya, oke, kalau gitu
ini makanannya free, kamu nggak usah bayar. Dia bilang, oh no, saya akan bayar makanan ini. Nggak mau saudara, dia tetap bayar. Dan pada waktu dia selesai makan, dia beri tip kepada waitressnya, namanya Maria Sanchez ya, $100. Ini 20 waktu dia jadi 25 tahun yang lalu ya, $100. Saudara, kamu dengan tulisan, it's going to be better. Ya, I know it's your first day, don't worry, it's going to be better, I promise. Gitu, ditulis di ceknya sambil diberi $100. Maria ini pada waktu melihat dia sampai menangis, saudara. Dan hari ini tidak ada yang tahu cerita ini, saudara. Tahun 2004 Maria itu baru tahu tahun 2004 baru dia cerita kalau nggak salah. Tapi saya baru membaca dalam minggu ini ya. Kemudian hari ini Maria Sanchez menjadi manajer restoran. Dan tulisannya dari John F. Kennedy itu disimpan, ditaruh di figura, dipajang di tempat dia bekerja. Karena apa? Mengingatkan dia akan generosity, kebaikan dari John F. Kennedy. Ya. Saudara, ada cerita lain lagi di mana dia pergi ke toko toys, kemudian dia dengar ada ibu nggak bisa bayar, kemudian secara diam-diam dia bayarin, belikan mainan dan lain-lain, dan ibu itu tidak mengetahui siapa yang memberi, ya sampai lama sesudah dia meninggal baru diketahui. But saudara, yang ketiga yaitu how to transform our mind through sober thinking. Dengan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin orang lain tidak ketahui, but justru itulah, kalau tidak ada orang yang mengetahui, bagaimana tindakan kita. Kalau diketahui orang gampang, kalau ada kamera di depan kita, kemudian akan disebarkan atau disebarkan di mana-mana, kita bisa perform. But yang penting bagaimana kita hidup setiap hari di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita belajar the transform mind. Mengapa kita perlu memiliki transform mind? Yang pertama, because pola dunia, dan karena kita hidup di dunia yang memiliki pola bermacam-macam, tidak semuanya baik, pola dunia. Yang kedua, karena peranan dari pikiran kita itu luar biasa powerful. The mind is so powerful. Jadi marilah kita gunakan kuasa itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang ketiga yaitu karena supaya kita bisa mengerti pikiran Kristus dan kehendak Kristus. Bagaimana caranya? How do we transform our mind? Through selective thinking, simple thinking, and sober thinking. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. Biarlah dalam tahun ini hidup kita, cara berpikir kita bisa ditransformasi menjadi lebih seperti Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa supaya firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh tinggal di dalam hati kami, boleh menjadi satu dengan hidup kami, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh diubah dan ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali tidak mampu melakukan, kami seringkali gagal, biarlah Tuhan anugerah-Mu cukup bagi kami semua, sehingga kami boleh terus bangkit dan terus mengikut Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk dan sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan.
Mari kita memasuki cara persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan jemaat-Mu kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada pemberian-Mu untuk supaya persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang hidup untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tes. Saudaraku, at least ada 3 pengkhotbah from December to today, this year. And let's use your sober judgment. Who is the best? Ya. Menurut saya, khotbah saya bandingkan Jini sedikit lebih baik, tetapi dia jauh lebih baik. Amin. Amazing. Dan itu saudaraku, pagi tadi saya bangun jam 4 pagi, dia itu tidak tidur. 4 o'clock in the morning. And then saya tanya, kamu tidur berapa lama? Oh, it's just good enough. Kemudian siang bangun, saya tanya, berapa jam kamu tidur? 5 hours. It's amazing. Thank you, Ginny. It's very powerful. That is why I study and study and try to compete with her. Finally, I give up. So I marry her. Very powerful. Simple, and I think, for me is a privilege because I can see the way he speak is also the way she did it in daily life. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. I think Friday fellowship will, last Friday also, I think, I told Guan, we have been from 1992, 33 years we have been established as a congregation.
I think his testimony last Friday, one of the most powerful one that I ever seen. Yeah. Maybe from time to time, we need to applaud her. Yeah. It's amazing. It's amazing. Very powerful story. Thank you so much, Guan and Inge, that share their life story. Very powerful. Yeah. It's amazing. Maybe some of you, if you don't know, you can talk with him, how God, in the struggle of life, still continue be faithful, and how God worked with audible voice, with His presence, empower this family. It's amazing. Thank you so much for your sharing. By the way, for the next Friday meeting, we will have a Zoom meeting, so I would like everybody to join, that we have a fellowship through Zoom on January 16 at 8 p.m. And then the meeting idea and the passcode is on the bulletin. Youth fellowship will be held in Old North Church. If you really young adult and youth, please come. If you are old like me, don't come. Even though I'm a young old actually, considering lifespan development, I'm still young, but old, young old. Friday, January 16, 7 p.m. in Old North Church. And don't forget, we are preparing for February 22nd, Chinese New Year. So those that have money and already established as a person, you can share your wealth on that time. So usually February 22nd, one of the program will be sharing your red envelope with money inside. Welcome if you want to give your certificate, house certificate to or spring or diamond, but not your debt. That's the way we share to other generation, to young, especially to youth. Also, please continue also to pray for those that still struggle with sickness or maybe cannot come today. And pray also for Easter celebration that we will be held on this place also on April 5. And today, some people have a birthday last week. Jim Gui, Yuli, Anna, we celebrate that on the 3rd last week. And then David Meliala is still with his grandchildren. So he is 3 days ago, have a birthday. Yovita Tandi is 2 days ago. Yeah, we celebrate last Friday. Where is Yovita? So, and then Ibu Liliana, this week, happy birthday, Bu. Ibu Agus Liliana Tardio. And Ibu Hili Santoso, you know Ibu Hili Santoso? Is my mother-in-law. So, she will have a birthday on the 15th. And then Bun Dianto, you know Bun Dianto? My brother, where is it? Oh yeah, on the 35th. So I don't know what happened on January. There's a lot of my family was born in January. Okay, anything else? Being none, welcome Christian from Philippines. God sent you here, so this is your family now. Yeah. So welcome. So I would like to invite everybody to stand and we will close in prayer. And then after that, roll the table and we have a fellowship and dinner together. Yeah? So stay tuned. Don't go home before you eat. Let us pray. Tuhan, kami sungguh bersyukur di tahun yang baru ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mentransformasi pikiran kami, tingkah laku kami, kebiasaan-kebiasaan kami, dan finally destiny kami. Terima kasih Tuhan untuk firman pada siang hari ini. Dan kami terus doakan untuk teman-teman yang masih bergumul di dalam kesehatannya.
di dalam pergumulan financial, pergumulan keluarga, pergumulan untuk merawat orang-orang tua kami, mungkin juga anak-anak kami, keluarga kami, suami atau istri kami. Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan berilah kami kemampuan untuk saling membantu dan menolong serta mengasihi di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami serupa dengan Kristus, menderita, memikul salib di tengah kehidupan ini. Thank you Lord. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hatimu, terimalah kasih daripada Allah Bapa yang sudah dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan saat ini dengan kuasa daripada Roh Kudus, mari kita sebarkan kasih sayang Tuhan. Good news sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua berkata, amin. God bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. Please be seated. Use this opportunity to pray before we set up room for dinner together. Dimanapun Anda berada, mari kita pakai kesempatan sejenak ini untuk berdoa sebelum kita melakukan kegiatan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.